Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pada hari ini. Salam serta salam untuk pimpinan umat Islam sedunia, Nabi besar Muhammad SAW yang telah bawa umatnya dari alam jahiliyah sampai alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Halo Ibu, teman-teman semuanya. Di video ini, saya mempresentasikan jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Latifah Ananda Putri dari Program Studi Sastra Indonesia dengan NIM 23017101 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Sebelum saya mempresentasikan, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Susi Fitriadi PhD yang telah berkontribusi memberikan materi pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik, langsung saja, saya mempresentasikan jawaban soal dari bab 1. Soalnya ialah soal nomor 1. Jelaskan urgensi pendidikan bagi mahasiswa atau generasi muda. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Noto Nagoro merupakan lahiran NKRI, maka penyimpangan tentang nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara. Oleh karena itu, perlu diungkapkan bagi permasalahan di Indonesia yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Ada masalah perpajakan, korupsi, disintegrasi negara, lingkungan, dekadensi moral, narkoba, penegakan hukum yang adil, dan terorisme. Dengan memperhatikan masalah tersebut, maka pendidikan Pancasila penting diajarkan. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri, agar mahasiswa memiliki pedoman berpikir dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa, sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang bagi mahasiswa, yaitu tidak terpengaruh oleh asing-asing yang bersifat negatif. Mata kuliah pendidikan Pancasila ialah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memahami pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studi masing-masing yang ditempuh. Dengan demikian, mahasiswa memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Soal nomor 2. Jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan atau program studi yang sedang ditempuh. Saat ini saya kuliah di program studi Sastra Indonesia. Di Sastra Indonesia, kita belajar tentang memahami bahasa Indonesia, tetapi kita bisa memahami kata, kalimat, proses pengucapan, dan sebagainya. Program studi Sastra Indonesia penting untuk masa depan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di program studi Sastra Indonesia, kita bisa mengajarkan berbahasa Indonesia dengan baik, bisa memberikan kontribusi dengan baik untuk mencintai bahasa Indonesia dengan baik. Sehingga di saat kita berkomunikasi, kita bisa menyebarkan bahasa Indonesia dengan cepat, tepat, dan paham intinya untuk generasi yang akan datang. Di mata kuliah pendidikan Pancasila, penting sekali di program studi yang saya pelajari saat ini. Karena saya aktif bisa mengembangkan potensi diri, minat bakat dari segi baca puisi, dari segi karya literasi berupa cerpen, dan sebagainya. Keahlian dalam mempelajari bahasa Indonesia dengan baik. Soal nomor 3. Bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi Ananda? Pendidikan karakter menganggap berbagai aspek dalam pendidikan moral, pendidikan kewarganegaraan, dan pengembangan karakter. Pengembangan karakter ialah suatu pendekatan holistik yang menghubungkan dimensi luar pendidikan dengan ranah sosial dan sipil dari kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang efektif tidaklah diajarkan secara kognitif, melainkan ditangkap dalam penghayatan emotif. Dalam kaitan ini, medium kesusastraan dengan karya-karya agungnya bisa memberikan wahana yang tepat bagi pendidikan karakter. Pengaruh kesusastraan terhadap kehidupan tidak bisa diremehkan. Tokoh-tokoh dalam karya fiksi kerap kali mengaruhi hidup, standar moral masyarakat, mengobarkan revolusi, dan bahkan mengubah dunia.
Figur-figur keadaan fiktif dalam sastra bisa jadi role model yang dapat mengompensasikan defisit tokoh hidup. Dalam berbagai masyarakat beradab, sastra dan seni lainnya diberdayakan sebagai medium yang memungkinkan cita-cita sosial bisa bertahan dan memori kolektif. Soal nomor 4, bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Ananda? Relasinya ialah agar generasi muda bisa memperjuangkan NKRI dengan baik, sehingga di masa yang akan datang tetap terjaga Indonesia. Relasi di program studi yang saya pelajari saat ini, bisa kita pelajari bahasa Indonesia dengan baik, sehingga bahasa Indonesia bisa berkembang dengan baik. Soal yang terakhir atau soal nomor 5, temukan sosok-sosok yang layak disebut sebagai tokoh pejabat atau pengingat anti korupsi, tokoh pecinta lingkungan, tokoh pejuang integrasi bangsa, tokoh pengingat moral, tokoh pengingat anti narkoba, tokoh penegak hukum, tokoh anti terorisme. Setelah saya cari beberapa referensi, inilah tokoh yang saya temukan. Tokoh pengingat anti korupsi ada Hogang Imam Santoso, tokoh pecinta lingkungan Darmawan Denasa, tokoh pejuang integrasi bangsa Insinyur Soekarno, tokoh pengingat anti narkoba Lin Zeksu, tokoh penegak hukum Baharudin Lopa, dan tokoh anti terorisme Ki Haji Hashim Muzadi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan jawaban dari soal bab 2. Soal nomor 1. Mahasiswa diminta menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Insinyur Soekarno, dan Supomo tersebut dalam sidang BPUPKI pertama. Jelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh. Nah, sebelum saya sampaikan pokok-pokok materi, saya akan membacakan isi pidato dari 4 tokoh. Isi pidatonya seperti ini. Dari Muhammad Yamin. 5 mengenai dasar pembentukan negara merdeka ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ki Bagus Hadikusumo, 2 hal yang dikemukakan yaitu konsep negara Indonesia merdeka dan negara yang dijalankan atas kedaulatan rakyat, memperjuangkan Islam sebagai pondasi hukum bagi negara Indonesia merdeka. Dari Insinyur Soekarno, 4 prinsip dasar yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat. Insinyur Soekarno. 4 prinsip dasar yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan. Dari Supomo. Negara nasional Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki budi pekerti kemanusiaan yang luhur, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok-pokok yang disampaikan ialah dasar pembentukan negara merdeka harus dilandaskan dengan nilai kebangsaan, nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai kerakyatan, kesejahteraan rakyat, memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Soal nomor 2. Jelaskan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses akulturasi tersebut. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan bangsa, menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Soal yang terakhir atau soal nomor 3, Ananda dipersilakan untuk menggali informasi dan mengkritisi cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda atau dalam organisasi yang ada di sekitar Anda. Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung?
Di sini bentuk kearifan yang saya temukan ialah dalam bermusyawarah ada rasa kebersamaan, bisa saling merangkul, saling bekerja sama, saling diskusi dengan baik, sehingga di saat kita menyampaikan diskusi tersebut, maka semua anggota kelompok tersebut bisa memahami hasil diskusi dengan baik, sehingga tidak terjadinya pemusuhan di antara kita. Bentuk kendala yang dirasakan, ada beberapa anggota yang ada kesibukan lain, seperti misalnya ada jam perkuliahan dibarengi dengan jam diskusi organisasi. Terlambat memberikan informasi terkait rapat, sehingga beberapa anggota ada yang mengatakan tidak bisa hadir karena informasi yang diberikan tersebut mendesak seperti itu. Selanjutnya, terakhir saya mempresentasikan jawaban dari soal bab 3. Terakhir, saya mempresentasikan jawaban dari soal bab 3. Soal nomor 1, mahasiswa diminta untuk mencari bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jelaskan apakah nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak. Sumber sosiologis Pancasila ada nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dan dalam pergaulan dunia. Nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasi harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh. Apakah mengalami kemunduran atau tidak? Menurut saya, tidak mengalami kemunduran. Karena dari kelima sumber sosiologis ini, sangat penting diterapkan dari segi sumber etika dan spiritualitas, nilai kemanusiaan, pergaulan kebangsaan yang lebih dekat, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan memperoleh permusyawaratan. Soal nomor 2, mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Beri penjelasan. Karena menurunnya jiwa patriotisme masyarakat, munculnya ideologi-ideologi yang tidak berlandaskan ideologi Pancasila, pengaruh budaya asing, dan sebagainya. Soal yang terakhir atau soal nomor 3, jelaskan berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila, sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Tantangannya, menguatnya individualisme, maraknya radikalisme dan ekstremis, maraknya intoleransi, kemiskinan, ujaran kebencian. Solusi untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi tersebut, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila, menyaring budaya asing atau budaya luar, meningkatkan potensi nasional dengan baik. Demikian presentasi yang saya sampaikan untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan Pancasila. Semoga dengan jawaban yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika penyampaian saya ada salah kata, salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.